Kenapa tiba-tiba tubuh seorang nenek berubah kaku seperti kayu, hingga tak bisa duduk, berdiri, atau bahkan menggerakkan tangan? Suaminya menangis saat menyaksikan istrinya hanya bisa memandang dengan mata nanar, seolah raganya membatu. Warga sekitar mengira ini ulah santet. Namun hasil pemeriksaan dokter justru mengungkap fakta medis yang lebih mengejutkan. Penyakit ini bisa menyerang siapapun, terutama lansia, dan gejalanya sering dianggap sepele. Jangan sampai kita mengabaikan tanda-tanda yang bisa merenggut nyawa orang terdekat kita sendiri. Simak sampai akhir agar kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari nasib yang sama. Selamat datang sahabat sehat semua. Semoga hari ini Anda diberi kelapangan rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari penyakit berbahaya. Kali ini kami akan membahas sebuah kisah nyata yang menyentuh hati dan sekaligus menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Jangan skip satu detik pun, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa orang tua Anda di rumah. Yuk bantu channel ini tetap mengudara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, semoga orang tuaku selalu sehat sampai tua, sebagai bentuk doa kita untuk mereka. Lalu, dari kota mana kamu menonton video ini? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling sapa. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan, dan udara Wonosobo terasa dingin menembus kulit. Di sebuah rumah sederhana beratap seng dan berdinding kayu tua, suara ayam berkokok menjadi alarm alami yang membangunkan pasangan suami istri lansia, Nenek Sri dan Pak Karto. Seperti biasa, Nenek Sri bangun lebih dulu. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun saat hendak berdiri dari tikar, sesuatu yang mengerikan terjadi, kakinya tak bisa digerakkan. Awalnya ia mengira hanya kesemutan. Tapi detik demi detik berlalu, tubuhnya justru semakin terasa berat dan kaku. Ia mencoba memanggil Pak Karto, tapi suaranya tertahan. Tangannya ingin meraih gayung, tapi seperti kehilangan kendali. Seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Napasnya mulai sesak, mata membelalak, dan keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Seperti ada yang menahan seluruh ototnya agar tak bergerak. Pak Karto yang mendengar suara aneh segera masuk ke ruang tengah. Ia kaget bukan main melihat istrinya dalam posisi setengah duduk dengan tubuh mengeras. Sri, Sri, bangun, tolong jawab, Bu, teriaknya sambil mengguncang bahu istrinya. Tapi tubuh itu hanya diam, seperti kayu. Tak ada respons. Tangis Pak Karto pecah. Ia lari keluar, berteriak minta tolong. Tetangga pun berdatangan. Suasana berubah jadi panik. Ada yang buru-buru menyiramkan air kelapa, ada yang membaca doa ruqyah, bahkan ada yang mengusulkan memanggil dukun karena takut ini santet. Salah satu tetangga berkata, "Kemarin malam aku lihat ada burung gagak di atap rumahmu. Pak, ini pasti pertanda." Bisik-bisik mistis mulai menyebar. Namun di tengah kepanikan, seorang pemuda yang baru pulang dari Jakarta, cucu tetangga sebelah bernama Raffi, justru berpikir lain. Ia mendekati Nenek Sri dan melihat sesuatu yang berbeda. Bola mata Nenek Sri bergerak. Ia masih sadar. Ini bukan kerasukan. Ini juga bukan mati suri. Om, ini bisa jadi stroke atau penyakit saraf. Kita harus segera bawa ke rumah sakit, ucap Raffi tegas. Tapi beberapa warga menolak. Kamu belum paham ilmu kampung. Ini bukan penyakit biasa, bentak salah satu warga. Namun Pak Karto tak peduli. Ia langsung menggendong tubuh istrinya dengan sisa tenaga di usianya yang 77 tahun. Dengan ditemani Raffi, mereka naik motor menuju puskesmas terdekat, lalu dirujuk ke RSUD Wonosobo. Di perjalanan, tubuh Nenek Sri semakin dingin, namun matanya masih menatap, meminta tolong tanpa suara. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa. Semua keluarga tegang menunggu. Apakah ini betul karena santet seperti yang dikatakan warga? Ataukah ada hal medis yang lebih mengejutkan? Apa yang ditemukan dokter justru membuat semua orang terdiam dan tak percaya. Sesampainya di IGD RSUD Wonosobo, tubuh Nenek Sri segera dibaringkan di ranjang dorong. Wajahnya pucat, matanya masih terbuka namun seperti terkunci tanpa ekspresi. Dokter jaga langsung meminta pemeriksaan neurologis dasar. Mereka memanggil spesialis saraf karena kondisi Nenek Sri terlalu ganjil untuk disebut sekadar stroke biasa. Gerakan refleks tak ada, tonus otot kaku luar biasa, dan tubuhnya seolah mematung dalam posisi tegak tak sempurna. Sementara di ruang tunggu,
Pak Karto hanya bisa terduduk lemas. Ia memegangi tas kain berisi mukena dan Al-Quran kecil milik istrinya. Mukanya tak berhenti memandang ke arah pintu Icu yang tertutup. Di sampingnya, Raffi mencoba menjelaskan kepada petugas bahwa neneknya bukan kesurupan, melainkan kemungkinan terkena gangguan sistem saraf. Dia masih sadar, matanya merespons, ucap Raffi tegas. Beberapa menit kemudian, perawat memanggil mereka masuk ke ruang konsultasi. Di sana sudah duduk seorang dokter spesialis saraf bernama Dr. Ratna. Ekspresi wajahnya serius. Di layar monitor, ia menunjukkan hasil pemindaian CT scan dan MRI. Bapak, Ibu mengalami kekakuan otot ekstrim. Ini bukan kerasukan. Bukan juga karena usia semata. Ada gangguan di sistem saraf pusat yang membuat seluruh otot tubuhnya terkunci. Pak Karto terdiam. Ia tak paham istilah medis itu. Maksudnya gimana, Dok? Tanyanya dengan suara gemetar. Dr. Ratna lalu menjelaskan bahwa ada kemungkinan nenek Sri mengalami Stiff Person Syndrome, SPS. Sebuah gangguan saraf langka yang membuat tubuh penderita menjadi kaku seperti batang kayu akibat serangan sistem kekebalan tubuh pada sinyal saraf. Namun, itu baru dugaan awal. Pemeriksaan darah menunjukkan bahwa kadar kalsium dan magnesium nenek Sri sangat rendah. Ini disebut hipokalsemia, yaitu kondisi medis di mana kadar kalsium darah jatuh drastis sehingga memengaruhi kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan ini sering terjadi pada lansia yang tidak mendapatkan cukup nutrisi atau mengalami gangguan metabolisme. Selain itu, dokter juga menemukan ketidakseimbangan elektrolit yang parah. Kadar natrium dan kalium di tubuh nenek Sri tidak normal. Semua ini bisa memicu kondisi kaku total seperti yang terjadi. Kombinasi malnutrisi, kurangnya aktivitas fisik, usia lanjut, serta riwayat hipertensi dan gula darah tinggi menjadi pemicu utama. Apa yang lebih mengerikan? Kondisi ini sudah berkembang diam-diam selama bertahun-tahun, tanpa disadari. Sakit kepala ringan, kesemutan, atau kaku di pagi hari yang dulu sering dikeluhkan nenek Sri ternyata bukan hal sepele. Itu adalah gejala awal yang diabaikan. Tak pernah diperiksa lebih dalam karena dianggap wajar di usia tua. Pak Karto pun hanya bisa tertunduk. Ia merasa bersalah. Selama ini, ia hanya menyuguhkan nasi dan tahu tempe seadanya kepada istrinya. Tak pernah terpikir untuk memberi susu, sayur hijau, atau suplemen. Bahkan, mereka nyaris tak pernah ke dokter sejak pensiun. Tangis Raffi pecah. Kalau dulu kami tahu ini bisa dicegah, kami pasti rawat lebih baik. Di ruangan itu, bukan hanya hasil tes yang mengungkap segalanya, tapi juga penyesalan mendalam dari sebuah keluarga yang terlalu lama percaya bahwa diamnya tubuh lansia hanyalah bagian dari menua. Padahal bisa jadi, itu sinyal bahaya dari tubuh yang sudah lelah berjuang sendiri. Setelah melewati pemeriksaan demi pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa apa yang menimpa nenek Sri adalah kombinasi dari hipokalsemia kronis, defisiensi magnesium, dan gangguan metabolik akibat pola hidup yang keliru selama bertahun-tahun. Saat mendengar itu, Pak Karto memejamkan mata, napasnya tertahan. Ia mencoba mengingat-ingat, apa sebenarnya yang selama ini mereka makan? Apa yang menyebabkan tubuh istrinya bisa sekaku itu? Ternyata jawabannya sederhana. Bahkan terlalu sederhana untuk disangka bisa membunuh. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, nenek Sri terbiasa makan ala kadarnya. Nasi putih, tempe goreng, dan sambal menjadi menu harian. Ikan asin sesekali, sayuran hampir tidak ada. Buah jarang dibeli karena dianggap mahal. Susu? Bahkan sejak usia 50-an, nenek Sri sudah berhenti mengonsumsinya. Ia juga tidak pernah minum vitamin, tidak pernah tahu pentingnya kalsium dan magnesium bagi lansia. Bahkan, kebiasaan duduk di teras tanpa aktivitas, tidur sehabis salat subuh, dan jarang berjemur pagi hari turut memperparah kondisinya. Tubuh lansia seperti nenek Sri sesungguhnya sedang menjerit dalam diam. Tapi karena tak pernah diperiksa dan dianggap, sudah tua wajar sakit-sakitan, semua terabaikan. Perlahan tapi pasti, tulangnya melemah, otot-otot kehilangan elastisitas, sistem sarafnya pun kacau. Raffi yang mendengarkan penjelasan dokter hanya bisa menunduk. Ia sadar, pola pikir yang mengakar di masyarakat kita telah menjadi jebakan berbahaya. Kita terlalu sering menganggap bahwa sakit ringan pada orang tua adalah bagian dari proses menua. Padahal tidak. Banyak dari gejala tersebut adalah sinyal awal dari penyakit besar yang diam-diam mengintai dan siap menyerang kapan saja.
Lebih menyedihkan lagi, ketika dokter memperlihatkan grafik hasil laboratorium, tampak jelas bahwa kadar kalsium nenek Sri hanya 6,1 mgdl, jauh di bawah batas normal 8,5 mgdl. Kadar magnesiumnya pun hanya 1,1 mgdl, padahal batas minimal yang sehat adalah 1,7 mgdl. Artinya, tubuh nenek Sri sudah lama dalam kondisi kritis tersembunyi, hanya menunggu waktu untuk roboh total. Padahal cuma karena nggak minum susu ya, Dok? Tanya Raffi pelan. Dokter Ratna mengangguk. Iya, tapi bukan cuma susu. Sayur hijau seperti bayam, kangkung, kacang-kacangan, hingga sinar matahari pagi, itu semua penting. Tapi sayangnya, banyak lansia tidak tahu, dan keluarganya pun tidak menyadari. Pak Karto menatap kosong. Ia merasa gagal sebagai suami. Selama ini ia hanya memastikan istrinya kenyang, bukan sehat. Ia bahkan merasa bersalah karena membiarkan sang istri terkurung dalam pola makan dan gaya hidup yang keliru. Semua karena ketidaktahuan. Lantas, bagaimana dengan kita? Berapa banyak orang tua di sekitar kita yang menjalani pola hidup seperti Nenek Sri? Berapa banyak yang kita biarkan makan seadanya, tanpa kita tahu tubuh mereka sebenarnya sedang sekarat perlahan? Inilah sebabnya kisah ini penting. Karena yang membuat tubuh seorang nenek menjadi kaku seperti kayu bukan hanya penyakit langka, tapi juga karena kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan dasar orang tua, makanan bergizi, sinar matahari, dan perhatian dari anak-anaknya. Hari ketiga di rumah sakit menjadi mimpi buruk yang tak disangka akan datang begitu cepat. Setelah 2 hari penuh pemeriksaan dan observasi, kondisi Nenek Sri sempat membaik sedikit. Ia sudah bisa menggerakkan jari-jarinya walau sangat lambat. Dokter menyusun program terapi fisik ringan dan mulai memberikan cairan elektrolit, kalsium, serta magnesium lewat infus. Semua keluarga sempat merasa lega. Ada harapan. Namun, pagi itu, saat perawat datang untuk mengecek tekanan darah, tubuh Nenek Sri tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak, giginya terkatup rapat. Dalam hitungan detik, ia mengalami kejang hebat. Alarm mesin monitor berbunyi nyaring. Denyut jantungnya tak stabil. Saturasi oksigen turun drastis. Dokter jaga berlari, tim ICU dipanggil, dan Pak Karto yang tengah menunggu di kursi ruang tunggu langsung histeris saat melihat ranjang istrinya didorong ke ruang intensif. Bu! Bu! Bertahanlah! Allahu Akbar! Teriaknya, memegangi dinding agar tidak jatuh karena lututnya lemas. Raffi mencoba menahan tangis. Ia tak pernah melihat kakeknya sekacau itu. Tenang kek, Bu Sri pasti kuat, ucapnya, meski suaranya gemetar. Namun di dalam hatinya, ia mulai panik. Ia tahu, tubuh lansia bisa sangat rapuh dalam kondisi seperti ini. Di ruang ICU, dokter memasang ventilator untuk membantu pernapasan. Kejang yang diderita Nenek Sri disebabkan oleh lonjakan mendadak kadar elektrolit setelah infus, yang tidak bisa diterima tubuhnya yang sudah terlalu lemah. Ketidakseimbangan mendadak antara kalium dan kalsium memicu gangguan saraf akut. Ini dikenal sebagai electrolyte rebound syndrome, dan bisa sangat fatal jika tak cepat ditangani. Di luar ruang ICU, Pak Karto duduk memeluk mukena istrinya sambil memejamkan mata. Ia tak berhenti berdoa. Mulutnya komat-kamit membaca doa-doa pendek yang masih ia hafal sejak kecil. Air matanya terus menetes. Ia teringat saat pertama kali menikah dengan Nenek Sri di tahun 1971, ketika mereka hanya punya kasur tipis dan sehelai tikar di rumah kontrakan. Selama lebih dari 50 tahun, istrinya tak pernah mengeluh, selalu setia di sampingnya. Dan kini, ia hanya bisa menatap dari balik kaca ruangan ICU. Waktu berjalan lambat. Jam terasa seperti berdetak 2 kali lebih lambat dari biasanya. Raffi bolak-balik ke ruang suster, menanyakan kondisi sang nenek. Setiap jawaban yang ia dapatkan sama, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon doanya. Malam harinya, dokter memanggil keluarga untuk bersiap atas segala kemungkinan. Kata-kata itu menghantam hati Pak Karto seperti palu. Ia tak menyangka hanya karena pola makan yang salah dan kekurangan nutrisi, istrinya kini berada di antara hidup dan mati. Saya hanya ingin istri saya bisa salat lagi, berdiri meski pelan, dan tersenyum seperti dulu. Bisiknya lirih, memandang langit malam dari jendela lorong rumah sakit. Dalam detik-detik kritis itu, hanya ada 2 pilihan, menyerah, atau terus berjuang dengan harapan yang bahkan tinggal setipis benang. Pagi keempat di ruang ICU menjadi titik balik. Setelah malam yang mencekam,
Ketika semua keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, akhirnya, ada keajaiban kecil. Saat suster sedang memeriksa kondisi vital, Nenek Sri membuka mata perlahan. Tidak seperti sebelumnya yang kosong dan kaku, kali ini pandangannya lebih hidup, meski masih sayu. Ia mengedipkan mata 2 kali. Itu saja sudah cukup membuat para perawat berbisik penuh haru, "Ibu sadar." Raffi yang mendapat kabar itu langsung memeluk kakeknya. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur yang dalam. Dokter pun datang dan menyampaikan bahwa meski kondisinya belum stabil, ada respons positif dari tubuh Nenek Sri. Detak jantung membaik, tekanan darah mulai stabil, dan yang paling penting, tubuhnya mulai menerima cairan nutrisi secara perlahan. Namun, perjuangan belum selesai. Tubuh Nenek Sri masih kaku. Otot-ototnya belum lentur. Ia belum bisa duduk, apalagi berdiri. Dokter memutuskan untuk memindahkannya ke ruang rawat biasa, agar bisa memulai terapi fisik. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi tentang memulihkan martabat tubuh yang sempat dikurung rasa sakit. Setiap pagi, Nenek Sri menjalani terapi gerak. Jari-jari digerakkan perlahan oleh terapis, kakinya dilatih untuk mengayun pelan. Bahkan hanya mengangkat tangan 5 cm pun dianggap sebagai pencapaian besar. Ia harus menahan nyeri luar biasa, tapi tak pernah sekalipun mengeluh. Dalam diamnya, ia berjuang sekuat tenaga. Pak Karto selalu di sisinya, menyemangati dengan senyuman tipis dan doa-doa lirih di telinga sang istri. Tak hanya terapi fisik, Dokter Gizi juga memberikan program nutrisi ketat. Ia diwajibkan mengonsumsi susu lansia tinggi kalsium 2 kali sehari, makan sayuran hijau setiap kali makan, kacang almond sebagai camilan, dan suplemen magnesium serta vitamin D. Raffi membantu membuatkan jadwal makan dan terapi, bahkan membeli blender agar makanan bisa lebih mudah dikonsumsi. Hari demi hari, kemajuan kecil mulai terlihat. Di minggu kedua, Nenek Sri sudah bisa duduk tegak di ranjang tanpa bantuan. Di minggu ketiga, ia bisa tersenyum dan mengucapkan kata pelan, "Terima kasih." Suara parau itu membuat seluruh keluarga menangis bahagia. Mereka tahu, meski lambat, tapi jalan menuju pemulihan sedang terbuka. Di desa, kabar bahwa Nenek Sri sembuh dari santet menyebar luas. Tapi Raffi tak tinggal diam. Ia mengedukasi warga bahwa ini bukan soal mistis, tapi soal pola hidup yang salah. Ia bahkan mengajak pemuda desa membuat program Sadar Nutrisi Lansia, berisi edukasi tentang pentingnya makanan bergizi, terapi rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kini, setiap pagi, rumah kayu tempat Nenek Sri tinggal menjadi titik kumpul. Para lansia datang untuk senam ringan dan diskusi kesehatan. Dari tragedi inilah, lahir kesadaran baru. Semua bermula dari seorang nenek yang sempat dianggap kerasukan, tapi ternyata hanya ingin tubuhnya diperhatikan, sebelum akhirnya kembali kuat, 1 inci demi 1 inci. Kini, 2 bulan sudah berlalu sejak tubuh Nenek Sri kaku seperti kayu. Banyak yang tak percaya, perempuan tua yang dulu nyaris tak bisa bergerak, kini sudah bisa berjalan pelan di pekarangan rumahnya. Meski masih dengan tongkat, tapi langkahnya penuh semangat. Senyumnya merekah setiap kali tetangga datang menjenguk. Ia bukan lagi sosok yang dipandang dengan kasihan, melainkan simbol dari kekuatan seorang ibu yang bertahan di ujung batas. Namun, lebih dari kesembuhan fisik, yang benar-benar berubah adalah kesadaran keluarga dan lingkungan. Dulu, mereka menyepelekan tanda-tanda kecil. Tangan sering kesemutan, tubuh kaku di pagi hari, susah berdiri dari duduk. Kini, setiap gejala itu diperhatikan, ditanggapi, dan segera diperiksa. Dulu, susu dan sayur dianggap tidak penting untuk orang tua. Sekarang, meja makan keluarga Pak Karto selalu penuh warna. Ada bayam, kangkung, kacang rebus, susu hangat, dan buah-buahan. Pak Karto sendiri menjadi pribadi baru. Ia tak lagi merasa cukup dengan sekadar mengenyangkan istrinya. Kini ia belajar membaca label makanan, bertanya soal gizi ke bidan desa, bahkan mengingatkan tetangga yang memberi kerupuk sebagai oleh-oleh. "Mak, mending buah ya lain kali." Raffi pun semakin aktif. Ia membuat brosur kecil tentang nutrisi dan bahaya hipokalsemia. Ia bahkan diundang bicara di balai desa untuk menyampaikan pentingnya perawatan lansia berbasis kasih sayang dan edukasi. Apa yang ia sampaikan bukan dari buku, tapi dari luka dan pelajaran keluarganya sendiri. Dan masyarakat pun mulai berubah.
Setiap kali ada lansia yang mengeluh sakit punggung, mereka tak lagi berkata, "Wajar, sudah tua." Kini mereka berkata, "Ayo kita periksa. Jangan sampai seperti Nenek Sri." Itulah perubahan nyata. Bukan sekadar menyelamatkan satu nyawa, tapi membuka mata banyak keluarga bahwa penyakit bukan hanya milik orang muda, dan perawatan bukan hanya tugas rumah sakit. Dari kisah ini kita belajar bahwa penyakit bisa datang diam-diam, tapi cinta dan kepedulian harus datang lebih dulu. Jangan menunggu tubuh orang tua kita kaku seperti kayu baru kita panik. Jangan menyesal di kemudian hari hanya karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa bahwa mereka hanya ingin sehat dan tetap hidup bersama kita. Sebagai anak, sebagai cucu, dan sebagai manusia, kisah Nenek Sri mengingatkan kita. Kadang, cinta bukan hanya dengan memberi uang, tapi dengan menyediakan sayur hangat, menemani ke puskesmas, dan mendengar keluhan yang terlihat sepele tapi ternyata menyimpan bahaya besar. Sahabat sehat, kisah Nenek Sri adalah cermin untuk kita semua. Bahwa penyakit serius tidak selalu datang dengan gejala besar, tapi seringkali berawal dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kekakuan tubuh, kesemutan, sulit bergerak. Semua itu bisa jadi sinyal tubuh yang sedang berteriak minta tolong. Jangan tunggu terlambat. Ayo rawat orang tua kita dengan lebih peduli. Mulai dari pola makan bergizi, asupan kalsium dan magnesium, rutin cek kesehatan, serta dukungan emosional setiap hari. Kalau kamu sayang orang tuamu, bantu mereka hidup sehat dan bahagia di masa tua. Like video ini sebagai bentuk cinta untuk orang tua kita. Komentar, semoga orang tuaku selalu sehat dan bahagia. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif dan informasi kesehatan penting lainnya. Share video ini ke grup keluarga atau teman agar lebih banyak yang tersadar dan peduli. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan orang tua yang selalu dalam lindungan Tuhan.